Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam semuanya. Salam sejahtera ya untuk kita semua. Bagaimana kabarnya di hari Kamis ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah baik. Ya, kemarin teman-teman yang tidak bisa mengakses SSO ya, karena memang masih agak lambat ya kemarin. Ada maintenance terus ditambah dengan terbakarnya gedung cyber ya. Nah, kebetulan sekali server kita kan ada di sana ya, jadi agak terganggu gitu. Yang kemarin diperkirakan hari Senin sudah stabil, ternyata masih load-nya masih lambat seperti itu. Ya, tapi tidak mengapa karena ada dari kejadian ini kan ada beberapa poin penting ya bagi teman-teman yang tidak bisa akses ya kan. Kemudian kan nanti bisa mengakses di hari kemudian seperti itu ya. Karena sudah ada edarannya juga dari kampus. Oke, jadi nggak usah takut kalau misalkan, nggak usah khawatir maksudnya. Kalau belum berhasil download terus gimana nanti absennya dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Karena sudah ada edarannya dari pihak kampus seperti itu. Oke, baik kawan-kawan semua, karena sudah hampir 6.30 ya. Jadi kita mulai saja. Kita berdoa dulu ya. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, kita berdoa untuk kebaikan kita ya, untuk kesehatan kita. Terus tidak lupa juga kita mendoakan saudara-saudara kita yang kemarin tertimpa musibah ya akibat lava ya, semburan dari Gunung Semeru ya, teman-teman. Semoga diberi ketabahan, keikhlasan, dan lain sebagainya bagi keluarga yang belum ditemukan. Mudah-mudahan bisa ditemukan segera. Oke, baik kita berdoa dulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, ya kita mulai saja diskusi pada malam hari ini ya. Hari ini kita membahas ya, sebelumnya Ibu mohon izin share. Kita sudah berada di pertemuan ke-11 ya. Insya Allah nanti kurang lebih 3 pekan lagi ya kita akan berakhir di semester genap ini ya, pembelajaran semester genap ini. Oke, ini adalah rangkaian dalam tahapan kita menghitung ya, setelah menghitung PPh terutang ya, nanti ada kredit pajak seperti itu. Oke, baik. Ibu share terlebih dahulu ya. Oke, kita ada tentang kredit pajak. Nah, nanti yang kita bahas itu karena ini adalah PPh badan ya, jadi kita membahas PPh pasal 22, 23, 24, dan 26. Oke. Nah, sebenarnya apa sih kredit pajak itu gitu kan. Nah, kalau kawan-kawan lihat, kawan-kawan pelajari ya sebelum-sebelumnya bahwa kredit pajak itu adalah sejumlah pajak yang sudah dibayar oleh wajib pajak ya dan berguna untuk mengurangi beban pajak di akhir tahun pajak. Oke. Nah, kredit pajak itu berasal dari mana gitu kan. Nah, salah satunya adalah dari pajak yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain. Ya, seperti apa gitu kan. Tadi ada PPh pasal 22 ya, kalau untuk badan ya. Ada 23, terus ada 24. Ya. Oke. Atau 26.
Nah, yang kedua adalah dibayar sendiri. Dibayar sendiri ini adalah angsuran dari PPh pasal 25. Betul kan? Ya, jadi setiap akhir tahun ya wajib pajak badan diminta untuk menghitung besaran PPh pajak terutangnya ya, terus kemudian menghitung berapa sih estimasi estimasi penghitungan PPh tahun berikutnya. Nah, nanti itu tinggal di PPh terutang PPh kurang bayarnya nanti berapa ya, PPh pasal 29-nya tinggal dibagi 12. Nah, itulah nanti yang dibayar, diangsur ya setiap bulannya. Oke. Nah, ini yang tadi sudah saya jelaskan ya, bahwa yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain ya, nah ini PPh pasal 21 itu khusus untuk orang pribadi. Ya, sudah jelas kita sudah tahu bahwa PPh pasal 21 ini adalah pemotongan ya PPh dari pekerjaan atau jasa ya dan kegiatan lain atau honorarium. Oke. Nah, PPh pasal 22. Nah, ini teman-teman juga udah tahu tentunya ya bahwa PPh pasal 22 ini biasanya berkenaan dengan kegiatan ya, itu ada di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lainnya. Atau industri tertentu lainnya, maksudnya seperti itu ya. Ada misalkan industri otomotif gitu kan, terus industri kertas, terus bahan bakar dan lain sebagainya. Gitu ya. Iya, makasih Nak. Ya. Nah, terus PPh pasal 23 ya. Nah, PPh pasal 23 ini biasanya berkenaan dengan transaksi ada dividen, bunga, royalti ya kan. Terus kemudian ada sewa, ada hadiah, ada penghargaan atau imbalan dalam bentuk berupa jasa misalkan gitu. Oke. Nah, 24 adalah pajak yang dibayar atau terutang atas penghasilan dari luar negeri yang boleh dikreditkan. Nah, nanti kita mengenal istilah namanya KPLN atau kredit pajak luar negeri. Nah, nanti ada batasan maksimum dan minimumnya. Jadi yang diperkenankan itu apakah yang langsung menggunakan tarif atau dengan rumus tadi ya, kredit pajak luar negeri. Oke. Nah, kita bahas satu persatu ya. Setelah itu. Nah, kita lihat dulu sini ada PPh pasal 22. Apa itu PPh pasal 22? Ya. Jadi PPh pasal 22 ini adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah. Nah, kalau sekarang namanya diganti bukan bendaharawan, tapi istilahnya itu menjadi instansi. Ya, instansi pemerintah baik pusat maupun daerah ya atau instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga negara lainnya berkenaan dengan misalkan ada pembayaran atau penyerahan barang gitu kan, ada kegiatan impor atau ada kegiatan usaha di bidang lainnya. Oke, mohon maaf ini ada agak tipe ya. Kegiatan usaha di bidang lainnya maksudnya gitu. Oke. Nah, biasanya pemungutnya siapa aja untuk PPh pasal 22? Ada Bank Devisa, ini khusus ya Dirjen Bea Cukai. Biasanya ini terjadi atas impor barang. Ada Dirjen Anggaran ya, terus ada instansi pemerintah pusat dan daerah atau beneran pemerintah ya, ada BUMN, BUMD, badan usaha yang bergerak di bidang industri seperti semen, rokok, kertas, baja, dan otomotif yang ditunjuk oleh Kepala KPP. Nah, ada juga Pertamina dan badan usaha selain Pertamina yang bergerak di bidang bahan bakar minyak. Ya, terus ada industri dan eksportir yang bergerak di sektor misalkan ada pertanian, perkebunan, gitu kan, pertanian dan perikanan yang berhubungan dengan pedagang atau pengumpul seperti itu. Oke, nah tarifnya, ini beragam ya teman-teman semuanya ya. Jadi impor, misalkan PPh pasal 22 atas impor. Kita tinggal lihat dulu apakah importir tersebut memiliki angka pengenal impor atau tidak. Jadi API atau non API. Ya. Nah, kalau misalkan dia memiliki API ya, maka tarifnya adalah 2,5% gitu ya. Oke. Nah, tapi kalau importirnya non API ya, maka dikenakan 7,5%.
Nah, atau barang yang tidak bertuan yaitu dikenakan 7,5% juga dari nilai impor DPP ya. Nah, jadi apa itu nilai impor? Nilai impor itu adalah harga CIF. Jadi ada cost, ada insurance ya, ada cost, insurance dan freight. Jadi cost itu adalah biaya ya, insurance adalah asuransi. Jadi barang itu diasuransikan. Terus ada freight, freight itu adalah beban angkut ya, ditambah dengan bea masuk. Nah, itulah disebut dengan nilai impor atau DPP-nya. Oke. Nah, selanjutnya. Nah, ini ada tarif atas transaksi ya yang berasal dari APBN atau APBD. Pembelian barang ya, tadi penyerahan atau pengadaan barang. Tarifnya adalah 1,5%. Nah, terus kemudian penjualan semua jenis kendaraan bermotor ya, beroda 2 atau lebih di dalam negeri itu dikenakan tarif 0,45%. Ya. Nah, terus ada rokok ya, 0,15% dari harga bandrol. Nah, ini bersifat final dan ada tarif 0,1% ya dikenakan atas penjualan hasil produksi industri kertas di dalam negeri. Nah, terus ada juga nih penjualan hasil produksi industri semen ya di dalam negeri. Nah, dikecualikan nih penjualan oleh PT Indosemen, PT Semen Cibinong, PT Semen Nusantara kepada distributor utama atau tunggalnya. Ya. Nah, penjualan hasil produksi industri semen di dalam negeri ini dikenakan tarif 0,25%. Nah, terus kemudian ada penjualan hasil produksi industri baja di dalam negeri, tarifnya adalah 0,3%. Dan ada pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor oleh industri yang bergerak di bidang sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan ya, dari pedagang pengumpul, itu adalah tarifnya 0,5%. Oke. Ya. Nah, jadi nanti ini teman-teman bisa lihat ya. Nah, terus kemudian nah ini yang bahan bakar ya, bahan bakar minyak BBM. Nah, ini tarifnya 0,3% ya dari penjualan misalkan seperti penebusan premium, solar ya, Pertamax oleh SPBU swasta kepada Pertamina dan badan usaha sejenis Pertamina. Nah, terus ada 0,25% ya dari penjualan nih. Nah, ini khusus untuk SPBU Pertamina. Kalau yang tadi di atas adalah SPBU swasta ya. Nah, terus kemudian ada tarif 0,3% juga ini dari penjualan minyak tanah, gas dan LPG atau pelumas ini ya. Pelumas oleh Pertamina. Nah, terus kemudian ada PPh 22 yang dipungut oleh Pertamina yang bersifat final bila pembelinya adalah SPBU penyalur atau agennya. Sedangkan bila pembelinya adalah pemakai lainnya atau pabrik misalkan merupakan kredit pajak bagi pabrik tersebut. Nah, jadi ada kondisi-kondisi tertentu ya di mana PPh pasal 22 ini ada yang bersifat final. Oke. Nah, bukan objek ya, nanti teman-teman bisa baca ya. Kalau misalkan di impor barang ya atau penyerahan barang ya itu misalkan berdasarkan keputusan Dirjen Pajak tidak terutang PP. Nah, ini harus disertakan atau dinyatakan dalam SKB, surat keterangan bebas pajak biasanya seperti ya SKB PPh pasal 22. Atau impor barang yang dibebaskan dari biaya masuk ya, atau impor sementara jika akan diekspor kembali ya. Terus ada pembayaran jumlah paling banyak 1 juta dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah. Nah, terus ada pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum atau PDAM, serta benda-benda pos misalnya. Ya, terus ada atas impor emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan. Emas untuk tujuan ekspor dinyatakan dengan SKB. Nah, terus ada pembayaran pencairan dan jaring pengaman sosial oleh KPN dan reimpor barang-barang yang telah diekspor untuk tujuan perbaikan, pengerjaan, dan pengujian. Nah ini ada contohnya. Ya, Nak. Sebentar. Ini, Nak. Ya. Ya, kita bahas dulu ya untuk yang ini. Ibu izin buka Excel dulu ya. Sakit sayang, pelan-pelan.
Sudah muncul di layar teman-teman untuk studi kasusnya? Sudah, Bu. Oke, baik. Sudah, Bu. Ya, Ibu perbesar ya. Oke, mudah-mudahan terlihat jelas di layar teman-teman. Oke, nah tadi case-nya gini ya. PT ABP adalah importir BKP yang mana pada bulan Januari 2020 melakukan impor dari Australia berupa barang dagang senilai, nah ada cost-nya 150.000 US dollar. Nah, insurance-nya adalah 30% dan freight-nya adalah 20%. Serta biaya masuk 5%, ya. Nah, lalu ada pungutan pabean lainnya yaitu senilai 10 juta rupiah. Atas impor tersebut ya terutang PPN sebesar 10% dan PPNBM 20%. Dan pada bulan yang sama ya PT ABP menyerahkan BKP kepada pemerintah Kota Bekasi. Sebentar, Nak. Ya, itu sebesar 500 juta yang pembayarannya dibiayai APBD. Nah, yang mana kita ketahui bahwa $1 saat itu adalah 14.200. Ya. Nah, pertanyaannya hitung berapa nilai impor, ya, berapa PPN dan PPNBM-nya. Terus kemudian berapa sih PPh pasal 22 impornya jika PT ABP ini ya memiliki API ya, angka pengenal impor. Nah, terus berapa sih yang harus dibayar oleh PT ABP serta berapa PPh pasal 22 ya atas transaksi kepada pemerintah Kota Bekasi tadi. Oke, kita lihat di sini ya kawan-kawan. Nah, jadi wajib pajak PT ABP ini kan dia melakukan impor gitu kan. Nah, kita ketahui tadi bahwa cost-nya adalah 150.000 US dollar ya, kita kalikan dengan harga $1 ya 14.200 itu menjadi 2 miliar 130 juta ya enggak. Nah, terus kemudian tadi kita ketahui bahwa insurance-nya ada 30%. Ya. Tinggal kita kalikan saja dengan cost-nya tadi yang sudah kita rupiahkan ya. Kita sudah konversi ke rupiah ya. Itu menjadi 639 juta. Oke. Nah, terus kemudian ada freight-nya atau beban angkutnya itu 20%. Kita kalikan lagi dengan cost-nya yang sudah dikonversi itu menjadi 426 juta. Nah, setelah itu kita summary atau kita jumlahkan. Maka ketemulah di sini CIF-nya adalah 3 miliar 195 juta. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian kita lihat lagi karena tadi di informasi di atas ya dinyatakan bahwa ada biaya masuk dan pungutan pabean lainnya. Gitu kan? Oke, teman-teman bisa lihat biaya masuknya berapa sih? 5%, ya enggak? Kita kalikan dari CIF ya. Oke, itu adalah 5% dikali 3 miliar 195 juta ya. Maka kita dapat di sini 159.750.000. Nah, kemudian ada pungutan pabean lainnya itu sebesar 10 juta ya. Lalu kita summary, kita jumlahkan. Kita jumlahkan ya, kawan-kawan bisa lihat di sini ya. Ya, berarti 3 miliar kita tambahkan dengan 159 juta ini ya. Kita tambahkan lagi dengan 10 juta. Ya. Nah, maka kita sudah dapat berapa hasilnya? Yaitu adalah 3 miliar 300 gitu ya. 64.750.000. Nah, ini adalah nilai impornya atau sebagai DPP ya. Nah, ini sama saja dengan DPP atau dasar pengenaan pajaknya. Gitu kan? Oke. Baik. Nah, terus kemudian maaf sebentar sayang. Ya. Kemudian ya,
Karena kita diminta untuk menghitung apa tadi? Yang kedua, hitunglah PPN dan PPNBM-nya. Oke, tadi sudah kita ketahui bahwa PPN-nya adalah 10%. Jadi nilai impornya atau DPP-nya kita kalikan 10%. Maka sudah kita peroleh ya, itu adalah sebesar 336 juta ya, 336.475.000 gitu. Nah, terus PPNBM-nya kita kalikan lagi nih 20% dari nilai impornya atau DPP-nya. Ya. Menjadi 672.950.000. Oke. Ya. Nah, berikutnya kita diminta untuk menghitung besaran dari PPh pasal 22. Ya. Nah, itu adalah karena dia memiliki angka pengenal impor, maka tarifnya adalah tadi 2,5%. Iya, Nak. Sebentar Umi ngajar dulu, sayang. Ya, maka ini sama ya, 2,5% dikalikan dengan nilai impornya. Ya. Oke, dikali dengan 3.364.750.000. Tolong. Ya, maka 84.118.700 ya, 118.750 rupiah. Oke, nah kita sudah tahu ya besaran dari PPN-nya, terus kemudian PPNBM-nya ya, dan PPh pasal 22-nya. Oke, karena tadi ada pertanyaan berapa sih gitu kan? Apa namanya yang harus dibayar ya? Berapa sih jumlah kas yang harus dibayar oleh PT ABP gitu kan? Nah, jadi tinggal dijumlahkan saja. Dari kan kalau mengimpor itu kan nilai impornya ditambahkan dengan PPN 10%, PPNBM 20%, ya. Dan ya sebentar. Jus 30. Sebentar. 30 anak. Sebentar ya. Ini anak saya. Dek, jangan di situ, Dek. Nih, Dek. Ya. Ya, jadi nilai impor ditambah PPN, ditambah PPNBM, ditambah dengan PPh pasal 22. Nah, jadi yang dibayar oleh PT ABP yaitu adalah 4.293.750. Jadi kita jumlahkan keseluruhannya ya. Ini hasilnya segini. Gitu ya kawan-kawan ya. Oke, nah ini dapatnya di sini. Oke. Nah, kemudian karena di transaksi yang sama ada penyerahan kepada instansi pemerintahan ya, yaitu dikenakan tarif juga PPh pasal 22 sebesar 1,5% ya dikali dengan 500 juta. Betul kan? Nih kalimat yang terakhir ini. Ya. Nah, maka sebesar 7.500.000. Oke. Segini dulu kawan-kawan untuk PPh pasal 22-nya. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Ada yang mau ditanyain nggak? Kalau nggak kita lanjut ke soal berikutnya. Gimana kawan-kawan? Lanjut, Bu. Oke, baik. Jelas ya berarti? Ya, lanjut. Oke, baik. Terima kasih Indah, Amel. Ya, baik. Nah, soal yang kedua ya. Oke, coba Ibu izin screen lagi ya. Sebentar. Nanti insya Allah lembar jawabannya Ibu kirim ke grup ya. Oke.
Wisuda. Nah, sekarang yang ini ya. Penghitungan PPh pasal 22 atas industri tertentu. Ya, PT Bata membeli baja sebesar 100 juta ke Krakatau Steel. Hitunglah PPh yang dipungut ya. Bagaimana perlakuan PPh yang dipungut oleh PT Krakatau Steel kepada PT Bata. Oke, baik, kita selesaikan lagi ya. Oke. Lanjut aja. Astagfirullahaladzim. Jangan, nah. Ini maaf anak saya apa lompat-lompat. Oke. Bukan yang ini. Tuh, jadi salah deh nge-share. Maaf. Oke. Maaf, salah share screen. Duduk yang baik, sayang. Duduk yang baik. Ini coba di play dulu. Gak bisa ini. Tuh bisa. Dah, dengerin ya. Oke, sebentar. Stopin dulu. Oke ya, kita bahas dulu yang ini. Nah. Oke, nah tadi kita ketahui bahwa tarif untuk pembelian baja ya adalah sebesar 0,3%. Jadi kita kalikan saja 100 juta ya, itu sama dengan 300.000. Nah, berapa sih yang dibayar oleh si PT Bata ini gitu kan? Karena tadi harga perolehannya adalah 100 juta, kita tambahkan dengan PPh pasal 22-nya ya, tadi yang 0,3%, maka jumlah yang harus dibayar adalah sebesar 100.300.000 rupiah. Nah, bagaimana perlakuannya gitu kan yang dipungut ya PPh yang dipungut oleh Krakatau Steel kepada PT Bata. Nah, jadi PPh pasal 22 yang dipungut ini ya oleh Krakatau Steel pada akhir tahun ya itu adalah menjadi kredit pajak ya oleh PT Bata. Ya, nanti bisa dikreditkan PPh pasal 22-nya oleh si PT Bata. Oke, ya. Demikian ya kawan-kawan, ini untuk PPh pasal 22 ya. Contohnya kurang lebih seperti ini. Oke, kita balik lagi ke materi ya. Kita balik lagi ke materi, kita lanjutkan ya. Cukup jelas ya insya Allah ya untuk ini ya. Oke. Kita lanjutkan lagi ke PPh pasal 23. Izin share lagi materinya. Ya. Slide-nya, kita balik ke slide. Oke. Nah, apa sih PPh pasal 23 itu gitu kan? Nah, seperti ini kawan-kawan. Jadi PPh pasal 23 ini kan pajak atas penghasilan diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan BUT ya. Misalkan dari apa? Dari modal penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan. Selain yang dipotong ya sesuai dengan pasal 21. Misalkan seperti dividen tadi ya. Saya udah singgung di awal, ada bunga ya, ada royalti, hadiah, bunga simpanan, imbalan, hubungan dengan jasa atau sewa ya, dari penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta. Ya, jadi istilahnya adalah sewa bukan atas tanah dan atau bangunan. Gitu. Nah, bunganya adalah bukan bunga bank atau bunga non-bank, istilahnya seperti itu. Ya. Hadiahnya juga hadiah atau penghargaan selain dari PPh pasal 21. Itu maksud istilahnya ya. Oke. Nah, siapa yang memotong?
Ada badan pemerintah ya, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan BUT, atau perwakilan perusahaan luar negeri, orang pribadi, misalkan ya sebagai wajib pajak yang ditunjuk oleh kepala kantor pelayanan pajak. Oke, nah, ini bukan objeknya ya, kita sudah tahu ya tadi bukan penghasilan dibayar terutang kepada bank, sewa ya, yang dibayarkan terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Ya, ada dividen atau bagian laba yang diterima diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, atau BUMN, BUMD ya. Jadi pernyataan modal badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia. Nah, misalkan bisa juga bunga obligasi yang diterima UMI 2. Coba di situ, Nak. Iya. Ya, ada bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana, penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura ya, berupa bagian laba dari badan usaha pasangan yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia. Nah, ini ada syaratnya ya. Ada SHU yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya, dan ada bunga simpanan koperasi yang tidak melebihi batas sesuai dengan KMK atau keputusan dari Menteri Keuangan. Oke. Nah, tarifnya ya, ingat aja nih. Kalau saya dulu ngapalinnya Budero ya kan. Bunga dividen royalti itu adalah 15% gitu kan. Nah, sewa sama jasa itu 2%. Di atas di lemari meja komputer Abang. Bisa coba. Nah, terus ada meja komputer di kamar Abang. Nah, terus ada tarif 20% untuk bunga deposito, tabungan, dan diskonto SBI. Oke. Ya. Oke, ini PPH pasal 23 yang bersifat final nih. Ya. Kalau ini yang non final. Sebentar. Nah, kita contoh nih perhitungannya. Oke ya. Ini ya. Mohon izin saya share screen lagi ke Excel-nya ya. Oke. Ya, bolak-balik ya, biar kita bahas semuanya. Apa sayang? Oke, nah ini. Di atas. Mohon izin sebentar. Anak saya minta dicariin buku ngajinya sebentar. Oke, baik ya. Saya lanjutkan. Apakah suara saya terdengar, kawan-kawan? Halo? Dengar, Bu. Oke, baik. Saya lanjutkan Dengar, ya. Bu. Ya, terima kasih. Oke, lanjutkan untuk PPh pasal 23. Nah, nih tadi transaksinya gini ya. Membayar sewa gedung gitu kan sebesar 100 juta, membayar angsuran ke Bank Mandiri 12 juta, membayar komisi sebesar 50 juta, membayar dividen sebesar 25 juta, menerima hadiah tahapan BCA sebesar 200 juta, menerima hadiah langsung dari Oto 2000 ya berupa mobil sebesar 112 juta, menerima sewa mobil dari PT Z sebesar 50 juta, membayar biaya perbaikan kantor ya kepada PTB sebesar 200 juta,
menerima jasa giro dari Bank Mandiri senilai 10 juta dan membayar angsuran mobil ke FIF sebesar 5 juta. Oke, nah yang pertama kita breakdown dulu. Mana yang termasuk ke dalam PPh pasal 23 yang tidak final, ya, dan mana PPh pasal 23 yang bersifat final. Nah, setelah kita sudah pisahkan, ya, terus satu lagi sama mana yang bukan objek dari PPh pasal 23. Nah, setelah itu kita sudah pisahkan, kita sudah breakdown tadi. Nanti kapan PPh terutang paling lambat dan masukkan ke dalam SPT. Oke, SPT-nya nanti belakangan aja ini ya. Oke. Nah, jadi kita pisahkan dulu nih mana saja yang tidak final. Karena tadi kan udah jelas PPh pasal 23 adalah dividen, royalti gitu kan. Terus kemudian bunga ya, sewa dan jasa. Oke. Nah, tapi bunganya adalah bunga non bank ya kan. Jasanya juga ada jasa tertentu ya, dan sewa bukan atas tanah dan atau bangunan. Oke. Nah, ini sudah kita pisah-pisahkan ya. Kita breakdown dulu sesuai dengan transaksinya. Oke. Untuk PPh yang PPh pasal 23 yang tidak final itu ada di transaksi nomor 3, 6 dan 7 serta 8. Oke. Ini komisi ya. Komisi itu tarifnya adalah 2% ya kawan-kawan ya. 2% kita kalikan dengan 5 juta ya. 50 juta, maka diperolehlah 1 juta. Oke. Nah, yang berikutnya transaksi nomor 6 itu hadiah langsung dari PT Oto 2000 ya. Oke, sebesar 112 juta hadiah itu adalah 15% tadi tarifnya ya. Kita kalikan dari 112 juta ya, maka PPh pasal 23-nya adalah 16.800.000 rupiah. Oke. Yang selanjutnya ya, menerima sewa mobil. Sewa mobil berarti sewa atas kendaraan, ya enggak? Oke. Atau harta, ya kan, seperti itu. Nah, jadi sewa 2% dikalikan dengan 50 juta ya, menjadi 1 juta. Dan yang terakhir, ada membayar biaya perbaikan kantor. Nah, berarti ada jasa kan di sini, betul enggak? Jasa reparasi, betul kan? Yaitu dikenakan 2% ya dari 200 juta, yaitu adalah 4 juta. Oke, nah maka jumlah PPh pasal 23 yang bersifat tidak finalnya adalah 22.800.000 rupiah. Oke, udah kita jumlahkan. Oke, nah ya, nah lalu kita hitung deh tuh. Kita breakdown lagi mana nih PPh pasal 23 yang bersifatnya final. Final ini artinya tidak dapat dikreditkan pajaknya ya di akhir tahun. Oke, kita pisahkan. Nah, ternyata ya ada sewa gedung, betul kan? Sewa gedung kan PPh final 4 ayat 2, betul kan? Nah, itu adalah 100 juta dikalikan dengan tarifnya ya, 10%. Ya, maka kita peroleh PPh finalnya adalah 10 juta ya. Nah, terus kemudian dividen kepada orang pribadi itu kan final sifatnya, ya enggak? Nah, ini 25 juta kita kalikan 10% ya, menjadi 2.500.000. Kemudian menerima hadiah tahapan BCA ini. Nah, ini kan berarti diundi, ya enggak? Bukannya hadiah langsung, diundi ya, maka dikenakan final. Itu adalah tarifnya 25% dikalikan dengan 200 juta ya. Terus kemudian menerima jasa giro dari Bank Mandiri. Ingat, pendapatan jasa giro ya, itu final kan, bunga ya enggak, pendapatan bunga. Itu adalah dikenakan 20% dari 10 juta adalah 2 juta. Nah, maka jumlah PPh pasal 23 finalnya ya, yang bersifat finalnya adalah 64.500.000 rupiah. Oke. Nah, kemudian dari 10 transaksi tadi ya, 10 poin tadi, ada yang termasuk bukan objek dari PPh pasal 23. Ya, yaitu ada membayar angsuran
ke Bank Mandiri, ingat ya, membayar angsuran itu bukan suatu objek ya, bukan merupakan objek dari PPh pasal 23 dan membayar angsuran mobil ke PT FIF ya. Jadi jumlah yang bukan objek pajaknya adalah senilai 17 juta. Oke. Nah, sekarang saya tanya nih, kapan nih PPh pasal 22 terutang paling lambat disetor dan dilapor? Kapan teman-teman? Kalau untuk PPh pasal 23, berarti SPT masa kan PPh pasal 23. Bayarnya kapan? Setornya. Ini masanya apa nih? Masanya Agustus 2020. Berarti paling lambat dibayar kapan PPh terutangnya? Tanggal berapa kawan-kawan? Halo? Halo? Ya, Bu. Iya, tanggal berapa? Paling lambat dibayarkan? Tanggal 10 bulan selanjutnya, bukan, Bu? Iya. Itu dibayar ya, paling lambat adalah tanggal 10 bulan berikutnya. Artinya tanggal jatuh temponya itu tanggal 10 September 2020. Ya. Nah, kalau pelaporannya tanggal berapa? Tanggal 20. Tanggal 20 bulan September 2020. Oke. Good. Ya, terima kasih. Ini PPh pasal 23 sudah selesai kita bahas juga. Ya, maka kita lanjutkan lagi ya. Kita membahas tentang apa yang selanjutnya? PPh pasal berapa yang selanjutnya? Oke, 24. Nah, ini PPh pasal 24. Oke, ada pertanyaan nggak untuk PPh pasal 23-nya? Silakan. Sebelum saya lanjutkan. Clear? Cukup jelas? Jelas, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Kita lanjutkan ya PPh pasal 24. Sebenarnya ini review aja sih ya. Oke, PPh pasal 24 yaitu PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap PPh yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri. Nah, ini ada syaratnya, ya, ada namanya batas maksimum kredit pajak yang diambil adalah terendah dari 3 unsur ya, atau perhitungan berikut ini. Nah, pertama adalah jumlah pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri atau penghasilan luar negeri ya, seluruh penghasilan kena pajak kita kalikan atas seluruh penghasilan yang dikenakan oleh tarif pasal 17 ya. Nah, terus kemudian jumlah pajak yang terutang untuk seluruh penghasilan kena pajak dalam hal penghasilan kena pajak ini adalah lebih kecil daripada penghasilan luar negeri. Jadi kita ambil nanti batas maksimumnya. Oke. Nah, jadi cara menghitungnya itu kita gabungkan dulu seluruh penghasilan baik yang di dalam negeri maupun yang di luar negeri ya. Seperti itu. Oke. Nah, terus nanti ini batas maksimumnya ya untuk setiap negara. Oke, karena ini dilihat nanti dari keputusan Menteri Keuangan ya, sesuai atau adanya tax treaty atau P3B ya. Oke, nah ini contohnya ya. PTMU wajib pajak dalam negeri ya mempunyai data omset 5 miliar. Penghasilan netonya sebagai berikut. Oke, ada laba di Malaysia 500 juta. Nah, penghasilan neto dalam negeri 2 miliar. Brunei dia laba 300 juta, tapi di Birma dia rugi 200 juta. Nah, kita hitung nanti berapa sih PPh terutang ya, dan berapa kredit pajak luar negeri yang diperkenankan. Oke. Kita move to Excel lagi ya. Kita pindah lagi ke Excel. Oke, share screen lagi. Oke. Nah, kita buka PPh pasal 24-nya. Oke, seperti ini ya. Ini saya buat 2 ilustrasi
apabila kerugian terjadi di luar negeri dengan kerugian terjadi di dalam negeri. Jadi saya modif ya. Oke, teman-teman bisa lihat di layar. Nah, kita lihat di posisi sebelah kiri dulu ya. Untuk yang sesuai sama teks tadi. Ya, apabila kerugian terjadi di luar negeri ya. Kita lihat di sini, kita jumlahkan dulu karena tadi kan menghitung PPh terutang pasal 24 kita harus menggabungkan semua penghasilan dulu baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Seperti itu kita ingin mencari batas maksimumnya nanti yang diperkenankan itu berapa. Ya. Oke. Nah, kita lihat di sini kita ketahui bahwa tadi ada penghasilan dari dalam negeri adalah 2 miliar, ya enggak? Terus Malaysia laba, ya dari negara Malaysia kita laba, ya. Terus dari Brunei kita laba. Nah, tapi dari Burma atau Myanmar ya, kita mengalami kerugian. Ingat, kalau kerugian di luar negeri, maka tidak menjadi pengurang dari penghasilan netonya. Tapi kalau kerugiannya di dalam negeri, maka menjadi pengurang dari penghasilan netonya atau laba fiskalnya. Begitu ya. Oke, ini saya buat perbedaannya. Teman-teman bisa lihat di layar ya. Sisi kiri dan kanannya. Oke. Nah, sekarang kita hitung nih berapa PPh terutangnya. Ya. Nah, kita lihat bahwa ada kerugian di Burma ya, maka laba fiskalnya itu adalah 2 miliar 800 juta. Oke, ingat tarif PPh badan ya. Oke, ini case-nya tahun berapa tadi? Maaf, case-nya tahun berapa ya? 2020 ya? Betul nggak? Apa 2019? Coba kawan-kawan. Dicek lagi, minta tolong, maaf. Case-nya tahun berapa? Jangan-jangan belum download materi lagi nih. Bentar. Oh, oke. Kita anggap aja deh. Ini ya, case-nya adalah 2000 berapa? 2020 deh atau 2021. Ganti ya, tarifnya 22% ya. Kita ganti di sini misalkan. Oke. Nah, berarti 22% ya dikali 2,8 miliar menjadi 700 juta. Oke. Nah, terus kita cari nih dari masing-masing penghasilan yang laba dari luar negeri tadi. Ya, kita ketahui bahwa laba di Malaysia itu adalah 500 juta. Tadi teksnya adalah 30% ya. Kemudian laba di Brunei 300 juta juga ya. Dengan teksnya adalah 20%. Oke, kita lihat di sini. Ya. Nah, kita buat batas maksimumnya. Malaysia ya, kita kalikan tarif 30% dikalikan 500 juta itu adalah 150 juta. Oke. Nah, terus kemudian tadi ya kita menghitung batas maksimum dari kredit pajak luar negeri. Ingat tadi penghasilan neto dari luar negeri kita bagi dengan seluruh penghasilan ya atau laba fiskal. Kita kalikan dengan PPh terutangnya. Gitu ya. Ya, kita lihat di sini. Oke, maaf. Ini kita pindahkan dulu ya 22% ya. Oke. Oke, kita ganti dulu menjadi 616. 616 gitu ya. Oke. Nah, ini 500 juta kita bagi 2,8 miliar, kita kalikan dengan PPh terutangnya yaitu adalah 616 juta. Ya. Teman-teman bisa lihat di sini kalau menggunakan tarif langsung dari negara asal atau negara manca, yaitu negara Malaysianya, itu adalah 150 juta untuk pengenaan pajaknya. Ya. Nah, sementara kalau kita menggunakan rumus batas maksimum,
itu dikenakan 110 juta ya, atau sebesar 110 juta. Ini rumusnya ya. 500 juta kita bagi 2,8 miliar, kita kalikan PPh terutang. Maka kita dapat 110 juta tadi. Nah, ini kita ambil yang paling terendah, teman-teman. Ya, pajak yang bisa dikreditkan itu kita ambil yang nilainya paling kecil. Ya, nilainya paling kecil. Oke, kita buat perbandingan. Ini yang di negara asal 150 juta, sementara yang menggunakan rumus KPLN adalah 110 juta. Maka yang dari Malaysia yang dapat dikreditkan adalah 110 juta. Oke. Sampai sini paham? Bisa diikuti? Oke, baik. Ya. Nah, kemudian yang di Brunei. Nah, di Brunei tadi kita sudah tahu bahwa laba ya dengan taxnya adalah 20%, senilai 300 juta ya labanya. Maka kita kalikan itu dapat 60 juta ya. Nah, terus kita cari perbandingannya nih. Berapa sih batas maksimumnya gitu kan? Nah, batas maksimumnya ya itu adalah 300 juta kita kalikan 2,8 miliar, kita kalikan lagi tadi PPh terutangnya adalah 616 juta. Nah, maka mendapatkan 66 juta. Oke. Nah, kita buat perbandingannya. Berarti yang diperkenankan yang mana? Yang 60 juta. Nih, saya beri tanda bintang seperti ini ya. Oke. Nah, maka dari itu kredit pajak yang diperkenankan adalah 170 juta. Ya. Dari Malaysia adalah 110 juta dan dari Brunei adalah 60 juta. Oke. Demikian kawan-kawan. Nih, untuk penghitungan PPh pasal 24. Oke, nah artinya apa? Dalam studi kasus perhitungan di atas sudah tampak jelas ya bahwa kerugian yang diderita di luar negeri yaitu di Birma tidak boleh digabungkan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia. Oke. Ya. Oke, baik. Seperti ini. Nah, tapi kalau tadi yang saya bilang, kalau kerugiannya dari luar dari dalam negeri gimana Bu gitu kan? Oke, teman-teman bisa lihat nih. Kalau kerugiannya terjadi di dalam negeri ya, maka menjadi pengurang ya dari laba fiskal. Nah, ada perbedaan kan antara ini dengan ini. Oke, misalkan ruginya 200 juta. Ya. Nah, maka laba fiskalnya adalah 800 juta. Oke, ini kita rubah tarifnya ya. Oke, kita rubah 22% aja. Kita sudah dapat ya. 200. Oke, sebentar. Oke, menjadi 176. Oke, ini kita ganti. 176 ya. Nah, ini. Oke ya. Yang berbeda kan? Tuh. Karena ini rugi ya, maka tidak dapat menjadi pengurang. Kalau ini sudah jelas bisa menjadi pengurang. Oke. Kita rubah lagi, ini 176 ya, karena tadi kita ada perubahan tarif. Oke. Udah benar rumusnya, ini pun sama, kita rubah 176 juta ya. Oke. Nah, ini case untuk yang kerugian di dalam negeri ya, maka kredit pajak yang diperkenankan. Nah, ini beda ya. Berarti yang diperkenankan yang mana? Yang menggunakan KPLN. Oke, berarti ini. Oke. Nah, jadi di sini ya kita pindahkan. Oke, berapa jadinya? Ini udah benar ya. Untuk yang Malaysia 110, untuk yang Brunei 60 ya kan, dan Birma adalah 44 juta. Oke, udah benar kan rumusnya? Oke, udah benar.
Oke. Nah, dalam studi kasus perhitungan di atas sudah nampak jelas bahwa kerugian yang diderita di dalam negeri, yaitu di Indonesia, boleh menjadi pengurang penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Oke, nah begini kawan-kawan untuk PPh pasal 22, PPh pasal 24 ya, baik untuk penghitungan ya kerugian dari dalam negeri maupun luar negeri. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Bagaimana kawan-kawan? Ada pertanyaan? Oke. Halo? Iya, halo Bu. Ya, ada pertanyaan nggak? Silakan. Saya tidak ada pertanyaan, Bu. Oke. Berarti masih pada ingat ya, masih pada fresh nih untuk penghitungan PPh ya. Oke, baik. Terima kasih Tri Monica. Saya lanjutkan kembali ya, kita masih ada waktu kurang lebih 15 menit ya. Oke, ini yang terakhir. PPh pasal 26. Ya, lanjutkan nih, bahas nih. Lanjut dibahas nggak? Oke. Nah, kalau 26, ya baik. Kalau PPh pasal 26 ini udah jelas. Ini untuk wajib pajak luar negeri ya, baik orang pribadi maupun badan. Tapi selain BUT yang menerima atau penghasilan di Indonesia ya, menerima atau memperoleh penghasilan di Indonesia. Objeknya ada apa saja? Dividen, bunga ya, royalti ya, hadiah, imbalan, pensiun, penghasilan dari penjualan harta di Indonesia, premi asuransi ya. Kemudian penghasilan kena pajak setelah dikurangi PPh suatu BUT. Kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia. Nah, itu bukan objek namanya. Tarifnya teman-teman bisa lihat ya. Ini ya, 20% dari masing-masing penerimaan penghasilannya. Oke. Nah, ini contohnya. Misalkan suatu badan subjek pajak dalam negeri ya membayarkan royalti sebesar 100 juta kepada wajib pajak luar negeri ya atau subjek pajak dalam negeri tersebut berkewajiban memotong PPh pasal 26 sebesar 20% dari 100 juta. Ya. Nah, terus kemudian seorang atlet dari luar negeri yang ikut mengambil bagian dalam perlombaan lari maraton di Indonesia kemudian merebut hadiah uang muka merebut hadiah uang maksudnya. Maka atas hadiah tersebut dikenai pemotongan PPh pasal 26 sebesar 20% ya. Oke. Objeknya nih. Jadi penghasilan perkiraan penghasilan NATO dikalikan 20%. Oke, ini untuk yang PKP BUT ya. Dikurang PPh terutang dikali 20%. Oke, nah ini contohnya misalkan nih PKP pengusaha kena pajak maksudnya. Penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak BUT di Indonesia ya tahun 2019 misalkan 17 miliar 500 juta. Nah, terus PPh ya ini karena 2019 cashnya ya berarti tarifnya masih 25%. Kita anggap aja 25% dikali 17 miliar 500 juta itu adalah 4 miliar 375 juta. Maka penghasilan kena pajak ya adalah 13 miliar 125 juta dikalikan dengan 20%. Oke. Nah, in case ya, apabila penghasilan setelah pajak sebesar 13 miliar 125 juta tersebut ditanamkan kembali ke Indonesia atau di Indonesia ya, sesuai dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan, maka atas penghasilan tersebut tidak dipotong pajak. Gitu ya. Oke. Nah, itu ada pokoknya in case ya itu. Ada case khusus seperti itu. Kalau penghasilannya setelah pajak ditanamkan kembali maka tidak terutang
ya, tidak terutang pajak atau tidak dipotong pajak seperti itu. Iya, love you too. Nah, ini ada syaratnya. Syaratnya apa saja gitu kan? Nah, yang pertama, dilakukan dalam bentuk penyertaan mod. Nggak boleh sayang. Nggak boleh Nona. Maaf. Ya, dilakukan dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri. Ya, penanaman kembali dilakukan dalam tahun pajak berjalan, nah atau selambat-lambatnya tahun pajak berikutnya. Nah, terus kemudian tidak mengalihkan penanaman kembali tersebut sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 2 tahun sesudah perusahaan tempat penanaman dilakukan berproduksi komersil. Oke. Nah, ini sifatnya ya. Nanti teman-teman tinggal bisa dibaca lagi ya. Ini yang pemotongan PPh pasal 26 bersifat final kecuali misalkan nih ada pemotongan atas penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan penjualan barang atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis. Ya, dengan yang dijalankan atau dilakukan di BUT di Indonesia. Oke, ada pemotongan atas penghasilan sebagaimana tersebut dalam PPh pasal 26 yang diterima atau diperoleh dari kantor pusat sepanjang terdapat hubungan efektif antara BUT dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan dimaksud. Nah, kemudian ada pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi wajib pajak dalam negeri atau BUT. Oke, siapa saja pemotongnya? Ada badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT, ya, perwakilan usaha, serta pembeli yang dituju sebagai pemotong PPh pasal 26. Oke, contohnya, kalau kan gini, ini Mike, ya ini orang pribadi lah, karyawan asing dari PT Dira Consult. Mike bertempat tinggal kurang dari 183 hari. Mike punya istri dan mempunyai seorang anak juga. Nah, dalam bulan April misalkan 2019, Mike memperoleh gaji 5.000 US dollar sebulan. Kita kalikan, sekarang anggap aja lah saat itu ada 10.500. Nah, setelah dikonversi ke rupiah penghasilan tersebut, maka pengenaan tarifnya ya 20% dari 52.500.000 yaitu adalah 10.500.000. Lumayan ya. PPh pasal 26 atas gaji Mike bulan April adalah 10.500.000 rupiah. Oke. Nah, ini ya sayang sebentar nak. PT Polan, ya ini dia perusahaan ya membayar royalti kepada perusahaan yang berada di luar negeri. Jumlahnya adalah 100 juta. Berapa besaran PPh pasal 26 yang harus dipotong oleh PT Polan? Nah, jadi 100 juta dari royalti yang tadi dibayarkan ya, itu dikenakan tarifnya adalah 20%, maka PPh pasal 26 terhutangnya adalah 20 juta. Oke, jadi yang diterima adalah 80 juta. Seperti itu ya. Nah, kemudian ada case lagi misalkan nih, Kementerian Kesehatan membayar tenaga ahli dari Meksiko ya. Nah, itu sebesar 10.000. Ya, 10.000 US dollar. Kita anggap aja lah kita konversi ke rupiah dulu ya. Itu menjadi 100 juta ya. Kita kalikan tarif, maka PPh pasal 26 terutangnya adalah 20 juta rupiah. Oke. Nah, ini orang pribadi ya, perlakuannya sama tadi. Oke ya. Nah, ini kita lihat. Sudah selesai ya kawan-kawan ya? Sudah kita bahas? Silakan. Apakah ada pertanyaan? Oke, baik. Saya coba share terlebih dahulu PPh pasal 26. Teman bisa lihat di layar ya. Oke, ini sama sih perlakuannya tadi ya. Tarif kita konversi dulu ya ke rupiah. Oke,
Nah, kalau yang ini sama juga untuk PPh WPOP ya. Nah, ini hasil jual jam tangan. Ya, pertama dikalikan tarif dulu ya. 25% ya perkiraan penghasilannya. 25% dari harga jual. Ya, maka PPh pasal 26-nya kita kalikan tarif. Ya. Misal BUT juga sama. Nah, karena kita ketahui bahwa data penjualannya sales-nya adalah 180 miliar, tapi ada expense atau biaya atau cost-nya ya dikeluarkan 95 miliar, kita kurangkan dulu. Nah, setelah ketemu laba sebelum pajaknya ya, lalu kita kalikan tarif, anggap aja ya. Oke. Sebentar sayang. Nah, ini karena 2019 case-nya, kalau tahun 2020 atau 2021 nanti masih menggunakan tarif 22% ya. Maka PPh terutangnya menjadi 12 miliar 750 juta. Nah, apabila penghasilan setelah pajak tadi ya ditanamkan kembali ke Indonesia, ya, maka tidak terutang pajak atau tidak dipotong pajak seperti itu. Demikian kawan-kawan, sudah selesai pembahasan hari ini ya untuk yang kredit pajak. Oke, sebelum perkuliahan berakhir kita berfoto bersama dulu ya. Foto bersama dulu, silakan dibuka kameranya. Ini mohon maaf kalau kecepatan ya karena memang berwaktu. Oke, sudah siap semuanya? Baik, 1, 2, 3. Ayo dibuka dulu. Deva, Amel, Afifa, Monica, Intan, ya. Nah, dia mau ikut. Oke, sebentar dulu. Sabar. Oke, baik ya. Siap, 1, 2, 3. Jangan begitu, sayang. Oke. Terima kasih. Oke. Ada pertanyaan? Bentar, Nak. Gimana? Ada pertanyaan? Nggak ada, guys. Oke, baik. Kalau nggak ada lagi pertanyaan, ya, maka kita akhiri saja ya. Nah, untuk tugas yang kemarin ya, yang belum dikirim ke email saya, silakan upload saja di SSO yang mudah-mudahan sudah bisa ya. Oke, baik kawan-kawan. Tidak boleh begitu saya. Iya, iya. Ya, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf lahir batin. Tugasnya silakan diupload ke SSO kalau yang belum mengirim ya. Nah, nanti untuk latihan hari ini, sorry, bukan latihan, studi kasus hari ini nanti saya share jawabannya ke grup kelas ya. Begitu ya. Oke, sebentar sayang. Iya. Oke, baik ya. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, terima kasih.